Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini, pada waktu yang mulia ini, kita diberikan taufiknya untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu mendengarkan khutbah Jumat dan kemudian dilaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kemudian khatib tidak lupa mengingatkan kepada dirinya secara khusus dan juga kepada seluruh jamaah sekalian secara umum agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena bertakwa merupakan sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui secara bersama bahwasannya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, semua yang telah ditetapkan oleh Allah itu merupakan suatu yang baik. Segala hal yang kita rasakan, baik itu kesulitan, baik itu kesusahan, kepedihan, penderitaan, pahit, getir, letih, capek, rasa sakit yang kita rasakan, dan cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang silih berganti dalam kehidupan manusia, tentu di balik hal tersebut ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang merasa bahwasannya hal itu jelek, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah berbuat kejelekan. Hanya kita yang menganggap bahwasannya hal itu jelek. Takdir Allah Subhanahu wa taala tidaklah kejam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulnya telah menjelaskan, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban ajibtu lil mu'min, aku sangat takjub kepada seorang mukmin. Innallaha la yaqdi qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mentakdirkan sesuatu baginya melainkan hal itu adalah yang terbaik untuknya. Adapun keburukan yang terjadi ya, di atas permukaan bumi ini, maka itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan adab ya, seorang muslim kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, dan itulah yang dikatakan oleh para ulama. Dan itu sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal khairu kulluhu biyadaik, dan kebaikan seluruhnya berada di kedua tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Al-Imam Al-Mufassir Al-Usuli Al-Faqih Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, annal qadara laisa fihi syarr, bahwasannya takdir Allah tidak ada keburukan di dalamnya. Innamasy-syarru fil maqdur, keburukan tersebut hanya pada sesuatu yang telah ditetapkan, yaitu makhluk dan manusialah yang merasa bahwasannya itu jelek. Wa annal qadar bin nazar ila fi'lillah kullu khair. Ya, beliau mengatakan bahwasannya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ditinjau dari perbuatan Allah, maka semuanya itu baik ya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik la yunsabu ilaik, dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepada engkau. Fa nafsu qada'illah, kata beliau, fa nafsu qada'illah laisa fihi syarrun abada, maka takdir yang telah menjadi ketetapan Allah sama sekali tidak ada keburukan di dalamnya. Kenapa? Kemudian beliau melanjutkan, li'annahu sadirun an rahmatin wa hikmatin, karena apa yang telah Allah tetapkan tersebut itu muncul daripada rahmat dan juga hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'anna syarral mahdha la yaqa illa min syirrir, dan keburukan yang murni keburukan itu tidaklah muncul kecuali dari pelaku kejelekan. Beliau kemudian menutup perkataannya dengan perkataan beliau, wallahu khairu wa abqa, dan sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik selama-lamanya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan adanya keburukan, adanya kejelekan? Tentu di situ terdapat jawaban-jawaban yang sangat banyak. Seminimal-minimalnya yang kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini adalah 3 hal, dan ini tidak menunjukkan pembatasan. Yang pertama adalah agar nampak yang namanya kebenaran, agar nampak yang namanya kebaikan
dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan. Para ulama mengatakan laula syarr ma'urifa al khair. Kalau tidak karena keburukan, tidak akan pernah diketahui yang namanya kebaikan. Kemudian mereka mengatakan bididdiha tatabayyanul asya. Dengan kita mengetahui lawan, ya, maka kita mengetahui dengan jelas segala sesuatu. Ketika kita mengetahui lawan daripada kebaikan itu adalah keburukan, maka akan jelas bagi kita segala hal. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang, ya, mengetahui tentang bagaimana sesatnya dan juga penyimpangannya sesuatu atau seseorang yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya seseorang, ya, kalau seseorang tidak tahu hal tersebut, niscaya dia tidak akan pernah tahu betapa nikmatnya dan bahagianya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak tahu bagaimana rasa sakit atau perih yang dialami ketika dia mendapatkan suatu penyakit, dia tidak akan pernah tahu rasa nikmat daripada kesehatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Sebagaimana pepatah Arab mereka mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha'i la yaraha illal marda. Bahwasanya kesehatan itu merupakan mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak akan bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Dan seseorang tidak akan pernah tahu, ya, nikmatnya kecukupan dan kekayaan ketika mereka tidak pernah tahu rasa kemelaratan, rasa kekurangan. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan dan keburukan tersebut? Agar manusia mereka senantiasa menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa mereka memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam keburukan, dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar mereka semuanya kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Ya. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab perbuatan mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin merasakan kepada mereka akibat, ya, dari sebagian apa yang mereka perbuat. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerusakan-kerusakan ini adalah keburukan, kejelekan-kejelekan yang terjadi di atas permukaan bumi karena ulah manusia, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir yang baik. Kata para ulama, ma'aluha khair, akhir yang baik yang Allah jadikan hal tersebut, yang Allah tujukan agar ada kebaikan, yaitu la'allahum yarji'un, agar mereka semuanya kembali. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan la'allahum yarji'una 'anil ma'asi, agar mereka semuanya kembali kepada jalan yang benar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka telah laksanakan, dan juga agar manusia mereka berlindung hanya mengharapkan perlindungan kepada Rabbul Izzati wal Jalal, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan mereka, dari kekhawatiran dan dari ketakutan-ketakutan yang mereka rasakan
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Sang Rabb, Sang Tuhan yang menciptakan subuh, Sang menciptakan fajar, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada apa yang telah Allah ciptakan daripada keburukan-keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan di balik kesulitan-kesulitan, malapetaka, musibah yang dialami seseorang, Allah ingin menjadikan di baliknya kebaikan yang sangat besar, manfaat yang sangat besar, maslahat yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang mungkin sudah kita hafal semuanya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal di situ ada keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian wahai manusia tidak ada yang mengetahui. Maka kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kebaikan, ya, kebaikan bagi kalian yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ini, kebaikan yang sifatnya mutlak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan lebih detail lagi, lebih terperinci lagi dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa, ya, yaitu dalam pembahasan antara suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jikalau kalian membenci mereka, istri-istri kalian, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat-sangat banyak. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup khutbah Jum'ah kita pada kesempatan yang mulia ini dengan perkataan yang sangat indah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syifa'ul Alil fi Masaili Al-Qadari wal Qada'i wal Hikmati minat Ta'lil. Beliau mengatakan, waqad ajrallahu ta'ala sunnatahu wa adatahu, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberlakukan sunnahnya, kebiasaannya di atas permukaan bumi ini, anna asbabal halawah tu'qibuha mararatal ajil,
bahwasannya sebab-sebab yang manis itu akan mengakibatkan kepahitan di hari berikutnya. Wa mararataha tu'qibul halawah. Sedangkan sebaliknya, kepahitan, sebab-sebab yang pahit itu akan berakibat manis, ya, manis di hari-hari berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, fahulwud dunya murrul akhirah. Maka manisnya dunia Allah akan balas dia dengan kepahitan di akhirat. Wa murru ad-dunya hulwul akhirah. Sedangkan sebaliknya, kepahitan, kesusahan, penderitaan, apapun yang dirasakan oleh seseorang di dunia, akibatnya adalah hulwul akhirah. Dia akan manisnya kehidupan di akhirat menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma alamu rahimakumullah annallaha amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi tsumma thanna bi malaikatihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.